أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Sadaqallahul azim. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 143 dan 144. An Abdillah bin Amrin wa bin al-Asi radhiyallahu anhu, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirati. Awwaluha an yadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Wa idza btuliya bibaliyatin qal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mati. Wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza afrata minhu damban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Abdullah bin Amru bin
As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, orang yang memiliki 5 hal berikut ini tentu bahagia di dunia dan di akhirat. Yaitu 1, ia suka membaca lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2, apabila ditimpa musibah maka ia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, apabila diberi nikmat maka ia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, karena bersyukur atas nikmat yang ia terima. Yang keempat, apabila memulai sesuatu, ucapan atau perbuatan, ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, apabila banyak dosa, ia membaca Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nanti panjenengan lihat di surat 11 ayat 11 dan ayat 52, dan juga surat 66 namanya At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, aktsiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anjali abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirati min dzikrillahi. Perbanyaklah zikir kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung dalam setiap keadaan, karena sesungguhnya tidak ada amal yang lebih dicintai Allah dan tidak ada amal lebih dapat menyelamatkan seseorang dari semua kejelekan di dunia dan akhirat selain zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La taksirul kalama bi ghairi dzikrillahi fa inna kasratal kalama bi ghairi dzikrillahi qaswatul qalbi wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Rawahu Tirmidzi. Jangan banyak bicara selain zikir kepada Allah, karena sesungguhnya banyak berbicara selain zikir adalah penyebab hati keras, dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia dari rahmat Allah adalah orang yang memiliki hati yang keras. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bisa dilihat di surat kedua ayat 74, hati yang keras. Ahabbul kalami ilallahi arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Akhrajahu Muslim wan Nasa'i. Ucapan yang sangat dicintai Allah ada 4, yaitu subhanallah, 2 alhamdulillah, 3 la ilaha illallah, 4 Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu, nanti panjenengan lihat Bu di surat 14 Bu, namanya surat Ibrahim. Ayatnya 24, 25 dan 27. Ini adalah kalimat thayyibah Bu, ya. Kalimat thayyibah, ya, seperti pohon yang baik, ya. Sedangkan mari kita hindari kalimat-kalimat yang buruk, ya. Kalimat buruk adalah seperti pohon yang buruk pula. Marilah kita memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dengan ibu-ibu di Masjid An-Nur KBD Gresik untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa bersungguh-sungguh untuk membaca dan juga menghafal dan juga memahami dan juga mengamalkan dan juga mendakwahkan. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita bersahabat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan haqqo tilawatih kita, dengan haqqo tuqatih kita, dan dengan haqqo jihadih kita, Allah merahmati kita semuanya, Allah mengampunkan kita semuanya, dan Allah mudah-mudahan bebaskan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan lihat nanti di surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Kajian kita di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 143. Kaum muslimin sebelum terjadi perang Uhud berjanji akan mati syahid mengikuti jejak para syuhada Badar. Tetapi mereka tidak menepati janji itu ketika melihat dahsyatnya pertempuran. Sebagai puncak dari kesukaran yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam perang Uhud ialah tersiarnya berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau telah terbunuh. Ketika itu orang-orang yang lemah imannya ingin memperoleh jasa-jasa baik dari Abdullah bin Ubay, kepala kaum munafik di Madinah, agar dia berusaha mendapat perlindungan dari Abu Sufyan. Bahkan ada pula yang berteriak seraya berkata, kalau Muhammad sudah mati, marilah kita kembali saja kepada agama kita semula. Dalam keadaan kalut, sahabat Nabi Anas bin An-Nadr berbicara, andai kata Muhammad telah terbunuh, maka Tuhan Muhammad tidak akan terbunuh. Untuk apa kamu hidup sesudah terbunuhnya Rasulullah? Marilah kita terus berperang meskipun beliau telah mati. Kemudian Anas bin An-Nadr berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena perkataan orang-orang yang lemah iman itu. Lalu ia mengambil pedangnya dan terus bertempur sehingga ia mati syahid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ayat yang ke-144, Muhammad hanyalah seorang Rasul Allah. Kalau dia mati terbunuh, maka itu adalah hal biasa, sebagaimana telah terjadi pula pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Ada yang mati biasa, ada yang mati terbunuh,
Mengapa ada di antara kaum muslimin yang murtad disebabkan mendengar berita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau telah mati terbunuh. Ketahuilah bahwa orang-orang yang murtad tidak akan menimbulkan sesuatu madorot kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Pengertian bersyukur biasanya diartikan terima kasih. Berterima kasih dalam ayat ini bukanlah sekedar ucapan, tetapi dengan suatu perbuatan dan bukti yang nyata. Bersyukur kepada manusia ialah berbuat baik kepadanya sebagai balas jasa. Sedangkan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbakti kepadanya sesuai dengan perintahnya. Di dalam menegakkan kebenaran, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan penuh iman dan kesabaran, dan rela menerima segala macam cobaan dan penderitaan. Orang-orang semacam inilah yang benar-benar bersyukur kepada Allah dan yang pasti akan mendapat balasan yang dijanjikannya. Mudah-mudahan seluruh kisah-kisah dalam Al-Quran yang kita kaji, yang kita baca dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Akidah kita menjadi kokoh, syariah kita menjadi kokoh, ibadah kita menjadi kokoh, dan ilmu serta iman takwa kita menjadi kokoh. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu dalam rangka untuk mengkokohkan tugas hidup kita, tujuan hidup kita, dan juga fungsi hidup kita. Tugas hidup kita adalah untuk beribadah, dan tujuan hidup kita adalah untuk menggapai ridhonya Allah. Dan fungsi hidup kita adalah untuk menjadi Abdullah dan Khalifatullah fil ard yang rahmatal lil alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita al-ijabah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan seluruh pendiri Masjid An-Nur ini, seluruh para santri, seluruh para pecinta baca Al-Quran di bumi, presiden kami dan juga para menteri kami, dan juga para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.